Jadi kalau mau nge-review drone itu saya nggak bisa ada di luar studio ya. Kayak gini nih, misalnya ini ada drone baru datang nih ya teman-teman. Baru datang dari Autel. Terus ternyata drone-nya nggak langsung siap pakai, tapi harus saya update dulu kayak gini. Itu drone-nya. Belum lagi harus ngecas baterainya ya. Terus harus pelajari juga perlengkapannya. Banyak ini perlengkapannya, harus pelajari dulu semua. Jadi saya rasa nggak mungkin kalau kita nge-review drone ditungguin, dipinjemin gitu ya, ditawarin. Saya sering ditawarin, Mas nge-review drone saya yuk, saya baru beli drone yang baru keluar di Indonesia. Ya kalau ditungguin saya nggak bisa, pinjemin aja gitu. Kalau mau pinjemin saya bawa ke studio 2 hari 3 hari, selesai saya kembalikan. Tapi kalau ditungguin terus, apalagi di luar studio, wah kewalahan, nggak akan, mendingan nggak usah. Saya pasti akan tolak itu. Ini saya lagi update semuanya sih harusnya, sama drone-nya juga, smart controllernya juga, baterainya juga gitu. Jadi sebelum saya bisa mulai mereview drone, saya pasti harus melakukan update dan ngecas. Itu wajib. Nah gini teman-teman, kalian kalau mau nge-review drone juga, saya kasih beberapa tips ya. Yang utama, kalian harus jujur apa adanya. Jangan bohong, karena banyak reviewer drone itu bohong, pembohong, bullshit ya. Mereka drone apapun yang mereka review selalu bagus, keren, bagus, murah, keren, bagus, murah. Itu bullshit. Saya kalau nge-review drone, kalau ada yang jelek saya bilang jelek. Ya bukan, saya nggak, tapi saya juga nggak kasar ya. Nah itu juga kalian harus bisa mengatur kata-kata. Jangan juga menghina, tapi juga jangan juga tidak jujur. Kalau ada drone yang tidak, kalian lihat ini kayaknya kok drone-nya nggak bagus ya, kalian cari sebab akibatnya. Jadi misalnya ini kameranya kurang bagus karena faktornya apa nih yang bikin dia nggak bagus? Oh, harga ternyata. Nah, gimana supaya kita tahu bahwa dengan kualitas yang tidak bagus, harga sekian masih oke tentunya? Ya harus sering-sering review drone, berbagai drone ya. Kalau kita nggak punya banyak wawasan tentang drone, ya tentunya pasti nanti akhirnya jadi bullshit. Seperti yang saya bilang tadi, jadi pembohong. Dikit-dikit bagus, dikit-dikit keren, tapi dengan judul yang berlawanan itu banyak ya. Gak usah deh. Tadinya saya mau nunjukin YouTuber yang bullshit, terus judulnya tuh berlawanan dengan isinya. Tapi nggak usah lah ya, ngapain juga ya. Ya udah, itu mereka mungkin memang ngejar AdSense, mereka mencari uang dengan cara seperti itu, dengan cara berbohong, dengan cara ya yang menurut mereka oke cara mereka. Ya udah nggak apa-apa, biar aja. Tapi saya nggak mau, karena uang yang saya dapatkan dari YouTube itu saya jadikan modal untuk nambah alat. Bahkan kadang duitnya saya buat anak dan istri saya makan ya. Saya nggak mau apa yang saya makan, apa yang saya jadikan modal tuh barang-barang yang dari hasil ngebohong, dari hasil bullshit, dari hasil nipu. Menurut saya nipu dari sebuah judul yang jangan dibeli, awas, sebelum beli hati-hati, jangan beli ini, hati-hati. Ternyata isinya hanya puji-pujian. Drone-nya itu dipuji-puji di dalam isi YouTube-nya. Saya nggak bisa, saya nggak mau dapetin duit dari YouTube dengan cara seperti itu, dan duitnya saya pakai untuk nambah modal, untuk makan dengan anak istri. Waduh, karmanya itu loh. Ya udah, biar mereka kena karmanya sendiri. Itu yang penting, kalian harus jujur. Kalian harus jujur. Kemudian berikutnya, kalian harus punya banyak wawasan. Di awal-awal mungkin saya nggak banyak, masa baru pertama kali mau nyoba nge-review sebuah drone, terus saya nggak punya pembanding. Oke, nggak apa-apa. Tapi apa adanya, alami aja dan berikan edukasi di situ. Edukasi itu bukan hanya ilmu, pengetahuan, sains, bukan. Maksudnya edukasi itu bahwa beritahukan bahwa ini kalau begini nanti resikonya gini. Kalau enggak, kalian coba. Kalau nabrak tembok ini drone yang saya review, wah ternyata rusak. Kalau nabrak, ternyata nggak rusak. Itu sebuah edukasi. Itu sudah edukasi teman-teman. Dan kalian juga sebenarnya nggak perlu sampai harus tahu teknis, harus menjadi seorang expert drone. Nggak perlu. Cukup jujur, perbanyak wawasan, banyak baca buku ya. Kalau di bukunya itu spesifikasinya nggak lengkap, kalian bisa juga nonton di YouTube-nya orang lain. Orang lain juga mungkin ada yang sudah pernah nge-review drone itu. Gak apa-apa, tapi kalian di sini bisa punya literatur. Oh ternyata drone ini di bukunya
nggak ada. Oh, di reviewnya si dia ini ada nih, dia bilang gini gini gini. Oke, diingat itu dan disampaikan di vlog kalian, di review kalian. Yang berikutnya, jangan tiru cara saya. Saya kan nggak bisa syuting di luar studio. Kadang-kadang saya syuting di luar studio itu pas mau unbox kayak mau buka kotak gini, ini bingung. Waduh, cutter saya di studio, ini kan cutter saya di sini, biasanya saya taruh. Nah, begitu ada di luar, saya nggak ada cutter ya, cutter biasa, dan ciri khas saya membuka pisau seperti ini nggak ada. Atau bahkan seperti lagi keperluan untuk update-update seperti ini, kalau lagi di luar studio, ini tidak bisa saya lakukan dan tidak bisa saya sampaikan ke kalian bahwa ternyata, oh ada update gitu. Oh ternyata itu juga nanti drone-nya akan ada update, baterainya juga akan ada update itu dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar nerbangin pakai GoPro di sini atau GoPro di sini ya, hanya sekedar nerbangin. Ini terbangnya enak, tenaganya kurang. Wah, baterainya hanya sekian menit nerbangin. Nggak cuman itu kalau nge-review drone zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin masih oke. Tapi zaman sekarang kalau kalian melakukan review drone dengan cara seperti itu, ini bersaing sudah penonton sudah punya banyak sekali pilihan dan kalian sebagai content creator reviewer drone juga bersaing nantinya. Oke, nanti vlog berikutnya saya mau upload tentang drone-drone yang lainnya ya. Saya masih ada juga lampu studio yang harus saya review. Saya juga pakai lampu studio, tapi ada lagi nih lampu studio harus saya review. Ini drone harga 170 juta. Autel Max 4T. Gila loh, ngeri drone ini. Saya salut sama Autel, berani minjemin drone-nya harga 150 juta lebih ke saya untuk saya review. Vimy juga berani. Merek lain nggak ada yang berani minjemin drone ke konten kreator. Bahkan ini nggak. Bahkan dia ini malah pernah ngirim email ke saya penolakan dan mereka katakan bahwa kami tidak meminjamkan atau memberikan endorse drone kami kepada konten kreator. Mereka beli sendiri. Ini merek besar di dunia ya. Ini juga besar tapi berani. Saya salut sama Autel, berani minjemin drone-nya harga 150 juta lebih ke saya untuk saya review. Vimy juga berani. Merek lain nggak ada yang berani minjemin drone ke konten kreator. Bahkan ini nggak. Bahkan dia ini malah pernah ngirim email ke saya penolakan dan mereka katakan bahwa kami tidak meminjamkan atau memberikan endorse drone kami kepada konten kreator. Mereka beli sendiri. Ini merek besar di dunia ya. Ini juga besar tapi berani. Keren, Autel keren.